Oke, macam aku sekarang itu hari Sabtu 21 Februari kalau nggak salah. Nah sekarang itu gue mau ke Sentul sebenarnya, mau trekking ke Gunung Kuta. Cuman kondisinya dari rumah di Pamulang itu udah hujan gede. Jadi ini lagi neduh dulu sebentar ke Indomaret ambil uang. Nah di perjalanan kali ini tuh gue nggak sendirian, nanti gue mau jemput juga ibu negara gitu. Jadi dia pada akhirnya mau ikut gua coba ngerasain trekking ke alam gitu, dan semoga aja dia suka. Jadi nanti kedepannya kalau gua mau kemana-mana udah punya partner tetap buat diajak jalan. Gitu aja dulu, nanti gua mau OTW lanjut perjalanan lagi ke tempatnya ibu negara. Ntar gua update lagi kalau udah sampai di sana. Bye bye. Oke, konco pelaku, sekarang gue udah sampai di rumahnya ibu negara. Kita lagi siap-siap, prepare, bawa bekal dan segala macamnya. Mau jalan ke base camp Gunung Kuta. Dan ya lihat outfitnya kayak main ke mall ya. Tuh. Enggak ke mall ini. Malah bilang ada yang ke gunung. Cuman keren sih, cantik. Dia begitulah. Ntar kita, ya bentar lagi kita bakalan jalan. Dan semoga perjalanannya lancar, cuacanya mendukung, jadi bisa dapat view bagus nanti di sana. Gua update lagi ya, bye. Habis jemput ibu negara di rumahnya, nggak lama kita langsung berangkat ke base camp pendakian Gunung Kuta. Rencananya nanti kita mau mampir dulu ke Indomaret buat belanja logistik. Karena logistik yang kita bawa baru ayam sama nasi aja. Itu pun buat makan siang. Entah nanti kita makan di base camp ataupun di puncak waktu udah sampai. Oke, untuk aku kita lagi mampir dulu ke Indomaret yang ada poin kafenya. Mau beli beberapa cemilan, jajanan, sama mau beli kopi sebenarnya buat doping aja di perjalanan. Jadi ini masih di daerah Parung sih sebenarnya, belum yang jauh-jauh banget gitu. Mungkin dari sini mulai akan fokus buat fokus buat menuju base campnya lah gitu. Jadi mungkin ambil kontennya, ambil footage-nya akan lebih sedikit. Gimana? Masih problem dengan HP baru kamu? Malu, nggak boleh gitu. Dasar. Pukul 11 siang kami melanjutkan lagi perjalanan menuju base camp pendakian Gunung Kuta. Untuk rute perjalanannya gue mengandalkan Google Maps, jadi tinggal ikutin jalan yang udah dipilih aja. Kalau dari Indomaret tadi, estimasi waktu yang harus kita tempuh sekitar 1 jam 47 menit. Perkiraan sampai di base campnya sekitar jam 1 kurang 10 menit. Ada dua alasan kenapa gue ke Gunung Kuta. Yang pertama, pengen ngeracunin ibu negara biar doyan main ke alam. Dan yang kedua, kembali ke setelan pabrik. Karena dulu tuh sebelum kerja dan jadi budak corporate kayak sekarang, hampir tiap minggu gue jalan-jalan ke alam. Apalagi waktu masih tinggal di Purbalingga, banyak banget tempat wisata yang bisa dieksplor. Mulai dari curug, mendaki, ataupun trekking-trekking aja. Nah, semenjak kerja gue jadi nyaman untuk hidup monoton. Sampai akhirnya lelah dan memutuskan untuk kembali menjelajah berbagai pesona alam Indonesia. Gunung Kuta gue pilih karena waktu perjalanannya yang relatif singkat dan mungkin untuk dituntaskan pada hari yang sama, alias bisa one day trip. Selain itu, view-nya juga nggak main-main. Hasil riset gue sih cakep banget ya. Bisa bikin fresh otak yang udah lelah sama rutinitas di kantor pokoknya. Tinggal berdoa aja biar nggak hujan selama pendakian nanti. Amin.
Basecamp di bawah ya. Basecamp kita di bawah ya. Di bawah mana, Pak? Mobil hitam. Ini, Pak. 28. Ya, Berapa motor satu? satu. Namanya? Alif. Udah pernah naik ke gunung kita sebelumnya? Belum. Tuh, apa tuh? Bilang tuh dia. Itu dia tuh WhatsApp lagi mamanya deh. Sekarang posisi ada di sini di bawah di base camp ya. Nanti Ya. trek jalannya naik lagi ke atas. Oke. Nanti di atas ada pos Mario. Kalau udah nyampe di pos Mario ke atas nanti tinggal ke kanan masuk ke dalam. Hmm. Ikutin aja jalurnya sekitar 500 meter sampai ketemu Gapura. Gapura kita yang ini. Tulisannya nanti selamat datang di pendakian Gunung Kuta. Kalau udah nyampe di Gapura ini tinggal masuk aja ke dalam sekitar 50 meter udah nyampe pos 1. Wajib ketemu pos 1 dulu ya. Kalau udah nyampe di pos 1 sini nanti ada tanda panah ke kanan. Tulisannya itu Puncak Kuta. Tinggal ke kanan sesuai tanda panah yang ada di pos 1. Oke. Dari situ tinggal naik ke atas, sudah nggak ada percabangan lagi sampai ketemu pos 2. Dari pos 2 ke warung, di warung ada toilet, mata air, warungnya juga buka. Dari warung ke Bukit Tanapa tanjakan bayangan. Setelah tanjakan bayangan di sini ada percabangan, jalurnya langsung turun ke bawah atau ke kiri. Ini bisa buat ke Curug Mariuk. Kalau mau ke puncak nanti ambilnya yang ke kanan. Oke. Nanti di percabangan ini ada pelang petunjuk yang ngarahin buat sampai ke pos 3. Oke. Kalau yang ke Curug itu bayarnya? Di Curugnya langsung nanti ada. Oh, masuk. Iya. Nah, kalau udah sampai di puncak Gunung Kuta sini, nanti larangannya ada batu 2 di sebelah kiri yang paling gede di atas puncak. Jangan ke area situ apalagi manjat ke atas batu 2 yang ada di puncak nggak boleh ya. Oke. Batas maksimal di puncaknya jam 4 sore wajib turun. Oke, siap. Untuk sampaian Oke, macam laku kita udah sampai di base camp Gunung Kuta. Tadi udah regis, sudah dengar instruksi juga. Sekarang itu jam 1 kurang 5 menit. Kita mulai start trekking karena ternyata maksimal itu sampai jam 4 sore aja sampai puncak. Jadi kita ngejar biar nggak ke sorean. Tahu nih, dia udah lapar katanya. Cuman ya, kita lihat aja nanti gimana. Kita sih bawa bekal ya, bawa bekal ayam. Sama ada ciki-cikian sih. Di aman lah harusnya. Jangan dong. Gimana? Sejauh ini masih aman kan? Aman. Kita lihat nanti coba aku ketika udah nyampe atas. Kalau kali masih akan ceria, riang atau udah mulai ampun-ampunan. Oh iya, Foto di situ yuk. ayo. Udah nggak apa-apa, cuek. Trekking
Bagaimana Ibu? Kita baru jalan sekitar 30 menitan doang. Capek ternyata ya. Gila. Masih lama ke puncaknya. Gak apa-apa, pelan-pelan. Halo Koncomlaku, salah satu fasilitas yang ada di Gunung Kuta dan seru adalah ada toiletnya. Jadi kalau teman-teman yang nggak terbiasa, nah bisa buang hajat di sini lebih aman. Oke, Koncomlaku, sekarang udah jam 2 kurang 5 dan itu artinya kita udah jalan 1 jam. Kita baru sampai di Bukit Wanapa. Kalau di briefing dan maps itu masih ada 3 cek 3 Bukit Bayangan, barulah sampai kita di Puncak Kuta 1050 mdpl. Dan udah mulai agak kecapean, pasti udah seneng finish. Gitu. Sejauh ini treknya lumayan sih, cukup ramah buat pemula. Cuman yang si ibu negara ini karena emang nggak pernah olahraga aja, dia jadi cepet capek, kurang lebih kayak gitu. Gimana Ibu? Udah mulai menyesal? Enggak dong. Tapi mau nangis aja. Capek. Capek banget. Oke, Koncomlaku, jadi kita tadi udah ngelewatin pos 3 dan seharusnya tinggal 2 checkpoint lagi, Bukit Bayangan, habis itu Puncak Kuta. Rencananya di Puncak Kuta kita cuma foto-foto aja paling sebentar, dokumentasi, habis itu kita turun. Nah, turunnya kita ke Curug gitu. Nah, dari Curug barulah kita makan siang di situ. Sejauh ini aman sih, treknya nggak yang nanjak banget gitu, cuman kalau nggak olahraga sama sekali ya pasti akan capek banget lah. Situ ada monyet, Koncomlaku, warna hitam, nggak tahu jadi siapa tuh. Cuman nggak monyet itu hitam kelihatan kok di sini. Nah, oke, Koncomlaku, kita udah sampai di puncak Gunung Kuta. Detik-detik. 1050 mdpl. Yes. Oh my god. Alhamdulillah. Oke, Koncomlaku, kita udah sampai di Puncak Kuta. Sekarang itu jam 2:30. Jadi kita jalan sekitar 1,5 jam. Kita jalan santai, nggak yang buru-buru banget. Di awal-awal treknya santai banget sih gitu. Cuman udah mulai masuk, udah ngelewatin ini apa namanya, warung setelah pos 2 itu udah mulai nanjak. Nah di situ viewnya mulai
terbuka dan mulai cakep. Sekarang kita udah ada di puncak Kuta. Dan ini adalah puncak pertama dia. Oh, akhirnya menanjak, mendaki gunung, melewati lembah. Gimana? Mantap kok. Cuman harus nangis dikit. Coba itu diklik. Bluetooth kali. Aduh, jahat. Oke, untuk aku kita mulai. Iya. Kita udah puas foto-foto, mendokumentasikan puncak Kuta. Ibu negara juga udah puas, dia punya banyak stok konten katanya. Nah, sekarang kita mau turun. Cuma kita nggak mau langsung turun karena di Gunung Kuta ini ada Curug Pariung kalau nggak salah namanya. Jadi kita akan ke sana dan kita akan makan di situ begitu. Nikmati suasana air. Gitu, jadi biar udah capek-capek nge-trek, basahin kaki pakai air alami. Begitu kira-kira konsepnya. Sekarang itu udah jam 3:05. Gitu. Kita mulai trekking ke Curug Pariung. Gimana? Puas? Puas, tapi capek. Puas, tapi capek. Ini langkah demi langkah kita lewati. Nah, sekarang menuju Curug Pariung. Dan alhamdulillah Pariung. Alhamdulillah cuacanya cerah, jadi kita dikasih view yang cantik. Bagus. Gitu. Dan semoga aja kecerahan ini berlanjut sampai kita pulang ke rumah. Hanya aku jadi ke sana itu ke Curug, kalau ke sana itu ke Gunung Kuta. Nah, karena kita udah ke Gunung Kuta, sekarang kita mau coba ke Curug mumpung masih ada waktu lah buat sampai jam 5 atau jam 6, sekitar 2 jaman lagi. Dan si ibu negara semangat banget, dia mau ke Curug, mau main air. Gitu. Tuh, ikutin terus petualangan ini. Nice, mantap. Udah kayak YouTuber belum, Bang? Oke, kencang aku. Kita udah jalan sekitar 10 menit dan suara curugnya udah mulai kedengeran. Semoga aja bentar lagi kita sampai karena udah pegel kaki. Dan biar cepet-cepet makan sih. Gitu. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai di Curug Pariung. Tadi tuh udah sampai, malah udah ada warung ya? Oke, teman-teman aku, kita udah sampai di Curug Mariuk. Ternyata namanya Curug Mariuk. Jadi trekking pertigaan antara Mako Pos 3 Gunung Kuta sama ke Curug Mariuk itu tadi kita butuh waktu sekitar 20 menit. Treknya turunan cukup terjal menurut turunnya, jadi mungkin nanti pas pulang akan sangat-sangat nanjak dan akan melelahkan.
Dan sebenarnya agak tergoda untuk mandi, kayaknya enak buat mandi. Jadi perjalanan kali ini akan berakhir di sini. Nanti gua akan mandi-mandi dan mengakhiri perjalanan menuju puncak Gunung Kuta bersama Ibu Negara.